Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wal malaikatil muqarrabin wa ila jami'il ulama'il ladzina ballaghuna dinal Islam thumma ila jami'il ulama'il amilin wal mukhlisina fid din wa ila jami'il amwatil muslimin wal muslimat wa ila jami'il muslimat al ahya minhum wal amwat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barrika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu hadirinul hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur kepada Allah, kembali Allah memberikan kesempatan pada kita untuk berada di tempat yang mulia, berada di tempat yang penuh dengan rahmat dan berkah dalam rangka menjalankan perintahnya, yaitu sholat subuh yang baru saja kita kerjakan. Mudah-mudahan saja ibadah sholat subuh kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saja kebaikan yang kita lakukan pada hari ini dan kesehatan, keselamatan yang kita punya pada hari ini adalah nikmat yang bisa membawa kita untuk menjadi orang yang lebih baik nantinya, dan semoga kita mampu untuk mensyukurinya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali pagi hari ini kami melanjutkan kajian kitab Ar-Ruh, ya, satu kajian kitab yang di dalamnya mengungkap keberadaan kita nanti dan orang-orang yang sudah mendahului kita itu di dalam alam barzahnya, di dalam alam kuburnya, di dalam alam penantiannya untuk menuju akhirat, ya. Dan itu perlu kita juga ketahui, perlu kita juga yakini, karena sering kami menyampaikan kita sama-sama nantinya akan menuju ke situ. Jadi perjalanan hidup kita ini semuanya sama, yang pada akhirnya, pada ujungnya kita juga akan memasuki alam barzakh. Kita juga semuanya akan meninggalkan dunia ini, mengakhiri kehidupan kita ini, dan akan menuju kepada alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam di mana di situ untuk menuju akhirat, ya, alam
terpisahnya antara kehidupan dunia dan juga terpisahnya antara kehidupan akhirat. Ya. Itu harus kita yakini dan harus kita ketahui agar kita tidak lalai, tidak lupa kan ya, agar kita tidak terus menikmati hidup ini sehingga terus kita bersenang-senang ya. Memang penting untuk kita ketahui ilmu-ilmu yang dapat membuat kita terus menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar fikih penting karena untuk menyempurnakan ibadah kita. Kita belajar Al-Qur'an juga penting karena untuk biar mengerti isi di situ yang Allah sampaikan kalamullah. Kita belajar sejarah juga penting biar tahu perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga biar kita ada rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita untuk mengetahui belajar tentang keberadaan kita nanti, kehidupan kita di alam barzah, karena kita juga mempunyai beberapa kehidupan di dunia ini yang saat ini kita rasakan, yang mungkin kita menganggapnya bahwa hidup di dunia ini adalah kenyataan ya. Dan tetapi jangan sampai lupa bahwa setelah kita menyelesaikan kehidupan dunia ini, mengakhiri kehidupan dunia ini, kita akan menuju kehidupan yang baru, yaitu kehidupan alam barzah. Baru di situ semuanya orang itu pasti akan merasakan penyesalan, baik yang dia orang yang baik waktu di dunia, taat, soleh, rajin ibadah, apalagi orang-orang yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena merasa kurang sempurna amal ibadahnya di saat dia hidup di dunia. Dan yang perlu kita ingat lagi bahwa di dalam alam barzah kita nanti, di dalam alam kubur kita nanti, itu juga cukup lama kan ya, untuk menuju penentuan akhir kita, nasib kita, nasib akhir kita nanti ketika menuju hari akhirat ya, yaitu penentuan kita apakah menjadi orang yang baik di sisi Allah akan mendapatkan balasan surganya, ataukah sebaliknya justru kita oleh Allah akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya mudah-mudahan saja kita semua yang hadir di sini dan siapapun orangnya yang di dunia berusaha untuk menjadi orang baik dan taat pada Allah, itu semuanya sama-sama menjadi orang yang oleh Allah diselamatkan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan di dalam keterangan kitab ini di bab baru. Di sini disampaikan bahwa bismillahirrahmanirrahim, hal tu'adur ruhu fi qabrihi waqtas su'ali amla. Di sini ada bab, ada pasal, ada judul baru. Kata di sini bahwa hal tu'adur ruh, apakah ruh itu dikembalikan lagi fi qabrihi, di dalam kuburannya, waqtas su'ali, ketika su'al, ketika semua mayat, semua orang yang mati itu ditanyakan. Kita tahu bahwa semua orang yang meninggal di saat diletakkan pertama kali di dalam alam kuburnya itu datang dua malaikat untuk menanyakan ya, menanyakan dengan banyak hal. Itu pertanyaannya, marrabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka. Artinya bahwa di dalam alam kubur, di dalam alam barzah ada yang namanya su'alul malakaini, yaitu pertanyaan dua malaikat sebelum orang yang meninggal itu ditentukan bahwa dia menjadi orang yang baik ataukah orang yang tidak baik. Kalau dia lolos dari pertanyaan-pertanyaan itu, maka insya Allah
dia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pertanyaannya sama, baik orang yang dahulu maupun orang yang saat ini, ataupun orang yang dia di dunia mungkin kaya, miskin, menjadi pejabat, orang biasa, kiai, ulama, ustadz, semuanya sama pertanyaannya, ya, tidak ada yang berbeda, yaitu hanya menanyakan tentang Tuhannya, nabinya, kitabnya, kiblatnya, saudaranya, ya, dan juga yang lainnya, ya. Sebenarnya sederhana pertanyaannya, tetapi itu bukan pertanyaan seperti pertanyaan-pertanyaan waktu kita di dunia, mungkin di saat kita sekolah, yang mudah dihafal, kan, ya. Itu tergantung dengan amal seseorang bisa menjawabnya, ya. Jadi yang pasti bahwa di dalam alam barzah, alam kubur itu nanti ada su'alul malakaini, ada pertanyaan dua malaikat. Nah, di saat seorang yang meninggal itu baru diletakkan di dalam alam barzahnya, itu datanglah malaikat di situ untuk menanyakannya. Apakah pada saat itu di dalam bab ini disampaikan ketika akan ditanyakan oleh para malaikat, apakah ruhnya orang yang meninggal itu dikembalikan lagi oleh Allah. Waqtas su'ali amla, di saat akan ditanyakan di waktu soal amla ataupun tidak. Lah ini nanti di sini dijawab di dalam hadis ini. Ini hadisnya lumayan panjang, ya, dan ini hadis sahih, ya. Di sini disampaikan bahwa fa'atan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna haulahu. Nabi datang kepadaku, kata seorang sahabat di sini, faqa'ada wa qa'adna, dia duduk di sampingku. Ka'an ala ru'usi at-tayr, seperti halnya ada burung di atas kepalaku, ya. Wa huwa yalkhidu lahu faqala, ya. Dan dia mengatakan a'udzu billahi min adzabil qabri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berlindung kepada Allah dari azab kubur salasa marrat. Jadi diceritakan di sini bahwa ketika ada orang yang meninggal, tiba-tiba Rasulullah datang dan duduk di dekat para sahabat saat itu, ya. Ini ceritanya itu di saat Rasulullah mendatangi pada orang yang meninggal di Baqi, kan, ya. Ini ketika para sahabat itu dia lagi duduk-duduk untuk mengurus jenazah orang yang meninggal pada saat itu, kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan duduk di sampingnya para sahabat. Seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, a'udzu billahi min adzabil qabri, aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Salasa marrat, berdoa sampai tiga kali. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, innal abda idza kana fi iqbalin minal akhirah wa inqita'i minad dunya nazalat ilaihil malaikatu. Kata Rasulullah, sesungguhnya seorang hamba idza kana fi iqbalin minal akhirah, ketika dia sudah menghadap untuk menuju kehidupan akhirat, artinya ketika dia sudah meninggal. Jadi orang yang meninggal itu dia akan menuju pada kehidupan akhirat. Karena di alam kubur, alam barzah itu adalah alam penantian bagi semua orang untuk menuju alam akhirat. Makanya baik dan tidaknya seseorang nanti di akhirat, selamat dan tidaknya, ataupun disiksanya ataupun dimasukkannya seseorang nanti di akhirat atau dimasukkannya ke dalam surga, itu tergantung di saat dia berada di alam barzah. Jadi alam barzah, alam kubur itu merupakan satu pintu gerbang bagi setiap orang yang meninggal untuk menuju alam akhirat. Nasib baik dan tidaknya seseorang di akhirat itu ditentukan di alam
alam barzahnya. Kalau di alam barzahnya baik, alam barzahnya itu mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka insya Allah di alam akhiratnya kelak nanti oleh Allah juga akan diselamatkan. Jadi kata di sini bahwa innal abda, kata Rasulullah, sesungguhnya seorang hamba, idza kana fi iqbalin minal akhirah, ketika dia sudah berada di iqbal minal akhirah, untuk menuju alam akhirat, wangqita'in, dan sudah terlepas minad dunya, dari kehidupan dunianya, nazalat ilaihil malaikatu, maka turunlah kepadanya malaikat. Jadi orang kalau sudah dia meninggal, ya itu berarti kan dia akan menuju pada kehidupan akhirat dan melepas, memutuskan pada kehidupan dunia. Maka saat itu orang yang baru meninggal itu didatangi malaikat, ya. Turunlah malaikat kepadanya, ka'anna wujuhahumus syamsu, seakan-akan wajahnya itu bagaikan matahari. Fayajlisuna minhu maddal basar, maka para malaikat itu dia duduk di sampingnya orang itu, ya. Maddal basar, sepenggal orang memandang. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut, hatta yajlisa 'inda ra'si, sehingga dia duduk di atas kepalanya, di samping kepalanya. Fayaqulu, maka dia berkata, ayyatuhan nafsu thayyibah, ikhriji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Malaikat maut sambil mengatakan, ya ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang harum, yang wangi, ikhriji ila maghfiratin minallah wa ridwan, maka keluarlah engkau menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ridwan, dan keridhaannya. Jadi hadis ini menggambarkan keberadaan seseorang yang baik ketika meninggal, ya. Kita tahu bahwa di dalam Al-Qur'an itu Allah di sana juga menggambarkan bagaimana keberadaan orang yang baik di saat meninggal, yang oleh Allah disambut dengan baik. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah menyebutnya, memanggilnya dengan nafsul mutmainnah pada orang yang baik, sehingga ditemukannya saat itu orang yang meninggal yang dia baik itu meninggal dalam keadaan wajahnya menampakkan kebaikan, tersenyum dan juga berseri-seri, seakan dia betul-betul senang, betul-betul ridho saat itu ketika ruhnya dilepas dari jasadnya, karena dia sudah tidak sabar lagi untuk menjumpai Tuhannya. Sehingga kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ridho. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Begitu juga malaikat, ya, ketika datang kepada orang yang baik, ya, untuk melepaskan ruhnya, yang di sini Rasulullah membahasakan orang yang akan meninggalkan kehidupan dunianya dan menuju akan kehidupan akhiratnya, maka pada saat itu, ya, datanglah beberapa malaikat kepadanya, terutama malaikat ruh, ya, malaikat yang akan mencabut nyawanya, ya. Dia sambil mengatakan, ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang harum, wahai jiwa yang wangi, ya, ikhriji ila maghfiratin minallah, keluarlah kamu ila maghfiratin minallah, untuk menuju ampunan dari Tuhanmu, waridwanin, dan keridhaannya. Jadi kalau Allah di dalam Al-Quran mengatakan ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, kalau di sini malaikat mengatakan kepadanya, pada orang yang akan melepas ruhnya pada saat itu, orang yang baik, dia mengatakan
ayyatuhan nafsu thayyibah, yaitu nafas jiwa yang thayyib, jiwa yang baik, yang wangi, yang ruh. Karena memang nanti di sini disampaikan bahwa orang yang baik itu dia ruhnya keluar tuh dengan membawa semerbak wangi kasturi, sehingga malaikat semuanya tuh dia berkerumunan senang ya menyambut ruhnya orang yang baik, orang yang ahli ibadah di saat di dunia. Ruhnya itu dia tercium wangi, sehingga dibawalah oleh malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kata di sini bahwa di saat orang itu akan melepas ruhnya ya, akan menghadapi alam akhiratnya, malaikat mengatakan kepadanya, ayyatuhan nafsul at-thayyibah, wahai jiwa yang wangi, yang harum, yang baik, ikhriji ila maghfiratin minallah wa ridwan, maka keluarlah engkau menuju ampunan dari Tuhanmu, dari Allah, wa ridwan, dan keridhaannya. Qala, dia Rasulullah melanjutkan perkataannya, melanjutkan hadisnya, fatakhruju tasilu kama tasilu qatrati min saqayatin, maka ruh itu keluar seperti air yang mengalir. Artinya keluarnya itu dengan begitu lembut. Jadi orang yang baik di dunia, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli amal ya, maka di saat dicabutnya ruh oleh Allah melalui malaikat ruh, maka ruhnya keluar itu seperti keluarnya air yang mengalir, dengan begitu lembut, dengan begitu tenang, dengan begitu dengan begitu dia tidak dikeluarkan oleh Allah itu dengan keras ya. Kita tahu bahwa ketika Allah akan mencabut ruhnya seseorang di dalam surat An-Nazi'at itu kan ada orang yang dicabut ruhnya dengan keras, ada yang dicabut ruhnya itu dengan lembut. Tentunya orang yang dicabut ruhnya dengan keras itu adalah orang-orang yang dia durhaka kepada Allah. Sampai di situ Allah menggambarkan wan nazi'ati gharqa, seakan-akan mencabut ruhnya seseorang itu dengan begitu keras, seperti halnya mencabut rumput sehingga sampai terikut ke akar-akarnya. Tapi ketika orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik itu dicabut ruhnya, maka Allah membahasakan di situ wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut ruhnya orang yang beriman itu dengan begitu lembut. Lah nanti kata di sini, kata Rasulullah bahwa orang yang baik itu ketika dicabut ruhnya itu, ruhnya keluar itu seperti air yang mengalir, tak terasa bagi orang yang meninggal. Dia meninggalnya begitu saja. Makanya orang yang baik itu terlihatnya, menampakkan di sisi wajahnya itu dia tersenyum dan berseri-seri wajahnya. Kenapa? Karena tidak merasakan ruh yang keluar, seperti halnya dia tertidur begitu saja, seakan-akan dia itu tertidur, terlelap ya. Kenapa? Karena tak terasa. Yang seharusnya ruh itu dicabut itu sangat terasa sekali sakitnya, tetapi bagi orang-orang yang dia durhaka kepada Allah, orang-orang yang di dunia itu tidak baik, orang-orang yang kematiannya itu dalam keadaan su'ul khotimah. Namun bagi orang yang matinya dalam keadaan husnul khotimah, orang yang baik, Allah anggap baik padanya, maka ketika dia melepaskan ruhnya itu keluar, kata Rasulullah, itu seperti halnya air yang mengalir ya, seakan-akan dia tak merasakan akan keluarnya ruh, seperti halnya dia tertidur kan ya, sehingga dia itu mati, meninggal begitu saja tanpa merasakan. Makanya orang yang seperti itu terlihat, ternampak di dalam wajahnya itu wajah yang baik, wajah yang menyenangkan, seperti halnya yang disampaikan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain hatta ya'khudhuha fa yaj'aluna fi dhalikal kafan. Maka ketika malaikat ruh itu mengambil ruhnya, itu langsung diambil oleh malaikat yang lain kan ya. Jadi nanti di situ yang mencabut ruhnya seorang yang meninggal, akan meninggal itu tidak hanya malaikat maut yang datang, tetapi didampingi dengan malaikat lain. Malaikat ruh itu hanya bertugas untuk mencabut ruhnya,
kemudian ruhnya itu diambil oleh malaikat yang lain. Ibarat itu kalau ada orang yang ditugaskan untuk mengambil barang kan ya, itu yang membawa barang itu, yang membawa ruh itu bukan malaikat maut nanti ke hadapan Allah, tetapi ada malaikat khusus, nah, malaikat lain yang mengambil ruh itu untuk dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat maut, malaikat Israel kan ya, itu hanya ditugaskan untuk mencabut ruh dari seseorang yang akan meninggal. Setelah itu yang membawa ruh itu ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada malaikat lain lagi yang mengikutinya, yang mendampinginya, yang menemaninya, malaikat ruh ya. Seperti halnya yang disampaikan di dalam hadis ini. Jadi kata di sini bahwa faida akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfati ainin. Maka ketika malaikat ruh itu dia mencabut ruhnya, maka langsung diambillah oleh para malaikat yang lain. Fa yaj'aluha fi dzalikal kafan. Maka meletakkannya di kafan itu, wa dzalikal khunut. Dan ruh itu dalam keadaan mengeluarkan semerbak wangi ya. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafkhati miskin, dan dia keluar dari jasadnya ka'atyabi nafkhati miskin, seperti halnya wanginya minyak misik ya. Wujidat ala wajil ardi ya, yang diletakkan di atas bumi. Qala fayas'uduna biha fala yamurruna biha. Kemudian Rasulullah mengatakan fayas'uduna, lalu para malaikat dia naik ke atas membawa ruh itu ya. Fala yamurruna biha ya, maka mereka tidak melewati dengannya, yakni ala malaki minal malaikat illa qalu ya. Jadi setelah dicabut ruhnya orang itu tadi, maka diambillah oleh para malaikat yang menemani malaikat ruh ya. Kemudian ruh itu sebelum dibawa ke atas langit itu diletakkan dulu ya di sampingnya orang yang meninggal ya. Kemudian setelah diletakkan, lalu baru dibawalah oleh para malaikat. Lah, ketika malaikat itu membawa ruhnya orang tadi yang baik ya, dia melewati di di sampingnya para malaikat yang lain, maka malaikat lain itu yang dilewati oleh malaikat tadi itu yang membawa ruh, dia mengatakan, kata di sini, illa qalu ma hadha ruh at-thayyib, kok wangi sekali ruh ini. Jadi orang yang baik itu ketika meninggal melepas ruhnya itu mendapatkan sambutan baik dan pujian dari para malaikat, karena ruhnya tadi yang dibawa oleh malaikat maut beserta malaikat-malaikat yang lain yang menemaninya, itu dia membawa ruhnya itu dengan mengeluarkan wangi yang luar biasa, sehingga sampai para malaikat yang dilewati oleh malaikat tadi itu, yang dilewati oleh malaikat maut, yang dilewati oleh malaikat yang membawa ruhnya orang yang baik tadi itu, dia sampai terheran-heran ketika mencium wanginya ruhnya orang tadi yang meninggal. Sampai dia mengatakan, wangi sekali ruh ini ya, wangi sekali ruh ini ya. Sampai mereka semua malaikat itu mengatakan demikian ya. Kemudian kata di sini, fayaquluna fulan bin fulan bi ahsani asma'il lati kanu yusammuna fid dunya. Semua malaikat itu dia bertanya kepada malaikat maut dan juga para malaikat yang membawa ruhnya orang tadi yang meninggal. Ini sebenarnya ruhnya siapa, katanya. Semua malaikat itu dia bertanya ya. Akhirnya malaikat maut pun juga mengatakan fulan bin fulan bi ahsani asma'il lati kanu yusammunahu fid dunya. Malaikat maut itu menjawab, ini ada fulan bin fulan, sambil menyebutkan nama aslinya. Jadi para malaikat itu semuanya sebenarnya sudah tahu nama kita masing-masing ya. Sekalipun dia malaikat yang tidak pernah di dunia untuk mendampingi kita ya. Kita tahu bahwa di dunia kita hanya didampingi oleh dua malaikat, yaitu Raqib dan Atid, yang selalu bersama kita sebagai saksi hidup bahwa kita orang baik atau kita orang yang tidak baik, karena kedua malaikat itu yang mencatat segala amal baiknya, yaitu malaikat Raqib, dan amal buruknya, yaitu malaikat Atidnya. Tetapi semua malaikat itu, terutama pada orang yang baik itu kenal, tahu nama kita.
seperti halnya yang diceritakan di sini, ya. Jadi ketika malaikat maut dan malaikat-malaikat yang lain yang menemaninya kan ya, itu sudah membawa ruhnya orang tadi itu yang meninggal yang baik, yang ruh itu dia mengeluarkan harum yang luar biasa sampai membuat semua malaikat itu heran, dan malaikat bertanya kepada malaikat maut itu, kata malaikat, ini ruhnya siapa? Kemudian malaikat maut menjawabnya, hada ruh fulan bin fulan, sambil menyebutkan namanya. Sambil menyebutkan namanya waktu dia diberi nama di dunia. Oh, seumpama ini ruhnya Muhammad, temannya. Dia tahu, ya. Muhammad bin siapa, sampai menyebutkan orang tuanya. Ya. Oh, ini ruhnya siapa namanya? Siti kan ya. Siti binti Maryam, seumpama gitu. Sambil menyebutkan namanya. Jadi ketika malaikat itu dia bertanya, malaikat yang menyambut, ya. Malaikat maut dengan malaikat-malaikat yang lain membawa ruhnya orang tadi itu yang barusan diambil, dicabut ruhnya oleh Allah, orang yang baik yang mengeluarkan wangi yang luar biasa. Di sini sampai disampaikan itu seperti wanginya minyak misik, ya. Itu semua malaikat dia heran dan sambil bertanya, ini ruhnya siapa? Kemudian malaikat maut itu menjawab, kata malaikat maut, fulan bin fulan bi'asani asma'il latika yusammunahu fid dunya. Sehingga kata malaikat maut, ini ruhnya fulan bin fulan, sambil menyebutkan nama aslinya waktu dia diberi nama di dunia, ya. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai akhirnya menembus ke sama'ud dunia. Jadi sebelum masuk pada sama'ud dunia, langit yang kita lihat selama ini, itu di tengah-tengah untuk menuju langit itu sudah banyak malaikat yang menyambut ruhnya orang yang baik. Itulah keuntungannya orang yang baik di dunia, orang yang ahli ibadah, orang yang beriman. Semua malaikat itu merindukan, semua malaikat itu dia akan menyambut kedatangan ruhnya. Baru saja untuk menuju sama'ud dunya, kita tahu bahwa sama'ud dunya itu ya langit yang kita lihat, itu sama'ud dunya, sama langit yang dasar, ya. Langit yang baru untuk menuju sama'ud dunya saja sudah disambut oleh para malaikat, sudah disambut oleh ribuan malaikat yang ruh itu sambil mengeluarkan wangi yang luar biasa, sampai semuanya malaikat itu dia bertanya, ini ruhnya siapa? Kemudian dijawab oleh malaikat maut, ini adalah ruhnya si fulan bin fulan, sambil menyebutkan namanya waktu dia diberi nama di dunia, dan juga menyebutkan nama orang tuanya. Jadi orang tuanya nanti terbawa tuh, maksudnya, ya, orang tua nanti terbawa kalau dia punya anak atau orang yang mati itu dia orang baik, sehingga orang tuanya nanti terbawa, oh ini orang baik. Nanti orang tuanya juga akan mendapatkan keberkahan syafaatnya, baiknya orang tadi itu yang meninggal, ya. Kenapa? Karena seseorang pun juga bisa memberikan syafaat pada orang yang lain. Di antaranya seorang anak bisa memberikan syafaat pada orang tua. Semuanya itu menjadi status anak siapapun dia, sekalipun dia sudah punya anak. Karena kita itu juga berasal dari mempunyai orang tua. Kok seandainya saat itu ada orang yang meninggal, sekalipun dia sudah tua kan ya, dan dia meninggal menjadi orang yang baik, husnul khotimah, seperti yang diceritakan di sini, sampai ruhnya dicabut, mengeluarkan wangi yang luar biasa seperti wanginya minyak kasturi kata di sini, dan sampai malaikat pun menyambutnya dengan baik, ya. Ribuan malaikat itu yang menyambut sebelum menuju ke sama'ud dunya, ya. Itu pun juga orang tuanya terbawa, ya, bahwasanya orang ini baik, pastinya orang tuanya juga baik. Maka insya Allah orang tua orang seperti itu, orang tuanya pun juga akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu, asalkan orang tuanya juga orang yang beriman. Karena kalau sama-sama masih beriman antara orang tua dan anak, itu masih ada hubungannya, tidak terputus kan ya. Tapi kalau sudah berbeda akidah, orang tuanya mungkin dia tidak beriman pada Allah, anaknya beriman, ataupun sebaliknya, anaknya dia tidak beriman pada Allah, orang tuanya beriman, itu terputus memang, ya. Makanya Nabiullah Ibrahim dulu ketika akan mendoakan
Menistighfarkan ayahnya azan itu sudah tidak diberi oleh Allah, sudah dilarang. Kata Allah itu kamu sudah tidak bisa lagi untuk membacakan istighfar pada ayahmu yang meninggal. Kenapa? Karena ayahmu itu tidak beriman kepada Allah. Tetapi kalau masih sama-sama beriman, dia masih akan mendapatkan kebaikan dari orang yang meninggal. Kalau seandainya orang yang meninggal itu orang yang baik, masih memberikan syafaat padanya, maka disitulah kita pentingnya untuk menjadi orang yang baik, kan ya, sehingga sekiranya nanti kita itu betul-betul ketika meninggal itu menjadi orang yang husnul khotimah. Jadi tidak hanya kita nanti oleh Allah yang disambut dengan baik, tidak hanya kita nanti oleh Allah yang diberi tempat, ya, disediakan tempat yang baik, akan dimasukkan ke dalam surganya, itu juga orang tua kita dahulu, sekalipun orang tua kita sudah meninggal. Karena apa? Karena di sini disebutkan ketika ditanyakan oleh malaikat, siapa ini yang meninggal, ruhnya siapa ini? Kemudian malaikat maut itu menjawab, ini ruhnya fulan bin fulan. Dia sambil menyebutkan nama orang itu dan juga orang tuanya, sehingga orang tuanya juga terbawa-bawa, itu maksudnya. Akhirnya orang tuanya juga mendapatkan syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian sedikit lagi kami melanjutkan di dalam hadis ini. Kata di sini bahwa ketika dia membawa ke langit dunia, ya, ke sama'ud dunia, fayastaftuna lahu fayadfa'u lahu fayashfa'u lahu fi kulli min kulli sama'in makrubah ila sama'il lati taliha. Maka dibukakanlah di situ langit dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya disambut dengan baik, ya. Hatta yantahiya biha ila sama'il lati fiha Allah, sampai akhirnya menuju pada langit-langit, menuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulullahu ta'ala azza wa jalla, uktubu kitab 'abdi fi 'illiyin wa'iduhu ilal ardi. Ketika dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah itu menyuruh kepada malaikat, kata Allah, uktubu kitab 'abdi fi 'illiyin, catatlah catatan hambaku ini fi 'illiyin, di dalam 'illiyin. 'Illiyin itu ada tempat yang tinggi, yang mulia. Ada yang mengatakan 'illiyin itu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'iduhu ilal ardi, dan kata Allah, kembalikan lagi ruhnya orang itu ke bumi. Jadi nanti itu, makanya di sini judulnya, pasalnya bab ini, di situ disampaikan hal tu'adur ruhu fi qabrihi waqtas su'al amla. Apakah ruh itu nanti orang yang meninggal itu dikembalikan lagi ruhnya ke ke alam kuburnya di saat dia akan ditanyakan oleh para malaikat, ataupun di saat nanti waktunya su'al. Jadi nanti orang yang meninggal itu ketika ruhnya dibawa oleh malaikat maut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah menyuruh para malaikat tadi itu yang membawa ruhnya orang tadi yang meninggal itu, pertama untuk mencatat ruhnya itu di Iliyin, di tempat yang mulia. Kemudian setelah itu malaikat itu disuruh oleh Allah untuk mengembalikan lagi ruhnya orang itu pada orang meninggal. Apa tujuannya? Biar dia nanti itu bisa menjawab su'alul malakaini, pertanyaan dua malaikat. Jadi nanti ruhnya itu dikembalikan lagi, kan, untuk sementara dalam proses pertanyaan malaikat. Setelah itu selesai pertanyaan, baru diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya keterangan yang ada di dalam hadis ini. Hadis ini adalah haditsun sahihun, yaitu hadis sahih. Jadi artinya bahwa Rasulullah menyampaikan ini merupakan satu hal yang hak, kebenaran, ya, bahwa nanti ruhnya semua orang, ya, yang baik terutama itu ketika dicabut oleh malaikat dan dibawa ke hadapan Allah, kemudian Allah itu menyuruhnya untuk mengembalikan lagi ke jasadnya ke alam kuburnya. Apa tujuannya? Untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat di dalam alam kubur. Setelah itu baru oleh Allah itu diambil lagi ruhnya, ditaruhlah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis ini masih panjang, kan, ya, namun waktunya sudah memasuki waktu syuruk, ya.
nanti bisa kami sempurnakan, kami lanjutkan di pertemuan berikutnya. Barangkali sampai di sini saja untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini, ya. Dan mari kita tutup dulu dengan berdoa. Semoga pagi hari ini adalah pagi yang membawa keberkahan di dalam hidup kita ini, dan pagi ini pagi yang membuka akan segala kebaikan, ya. Selama kita menjalani hari ini sampai nanti di penghujung hari ini, yaitu di sore hari. Semoga Allah membuka pintu rezeki dan juga pintu kebaikan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tahhir qulubana ya Allah wa tawwil umurana wa sahhih ajsadana wa wassi' arzaqana wanfa' ulumana wa taqabbal a'malana wa barik fi hayatina wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna. Allahumma sallimna wa sallim a'ilatina, sallim min afadid dunya wal akhirah, sallim min bala'id dunya wal akhirah, sallim min masa'ibid dunya wal akhirah, sallim min at-ta'un wal judam wal baras wasyada'id wa zalazila wal mihanus wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min qaryatina hadhihi khassah wa min sairil qur'an muslimina 'ammatan ya rabbal alamin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Razzaq nas'aluka rizqan halalan thayyiban katsiran wasi'an bih min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dharin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma istajib du'ana ya Allah wa taqabbal a'malana ya Allah. Istajib du'ana bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya habibana ya syafi'ana ya rasulana. Qad daqat khilatuna adrikna ya Rasulullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dari kami sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.